Nah, sebelumnya kita sudah membuat validasi dengan metode pertama. Kekurangannya, dia tidak langsung mengecek validasinya, harus di-submit dulu ya. Sekarang kita coba di metode kedua ini. Pertama-tama kita pergi ke Livewire di sini. Nah, di sini kita panggil method yang namanya itu public function updated. Nah, updated itu, nama updated ini tuh nggak boleh sembarang kalian buat ya. Harus sesuai yang saya buat ini gitu. Jadi harus sama ya nama fungsinya. Kenapa begitu? Karena ini sudah fitur atau bawaan dari Livewire-nya. Dan apa ini updated ini? Nah, updated ini tuh kerjanya tuh sama kayak render ini sebenarnya. Dia tuh dia tuh sejenis life cycle ya. Nah, untuk life cycle ini lumayan panjang untuk penjelasannya. Jadi kalian ikuti saja ya tutorial saya ini. Oke, kita lanjut aja lagi. Di sini saya panggil method bawaan Livewire juga. Sebelumnya kan kita pakai this validate ini ya. Nah, sekarang kita panggil validate only. Nah, ketika ada update inputannya, misalkan kita ketik satu huruf gitu kan, dia update komponen di situ kan. Nah, dia langsung langsung dicek validasinya gitu ya. Kita buat di sini parameter namanya property name, terus juga ini sama property name kita panggil di sini. Sini sepertinya kita hapus saja nih this validate-nya. Oh ya, di sini saya kelupaan buat where model di komponennya ya. Nah, di sini kita cuman buat name aja. Kita copy aja ini. Kita Ctrl D, kita copy ini, kita buat sini where model. Setelah itu kita copy ini, kita pastekan di cukup sulit ya. Kita Ctrl D lagi, kita paste di sini. Nah, buat kalian yang bingung, kita buat view di sini, word wrap lebih tepatnya ya. Nah, jadi kelihatan codingan saya yang terlalu ke kanan ya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya, kita refresh di sini, kita coba ketikkan sini very. Terus di sini saya buat user. Nah, dia langsung muncul ya validasinya tanpa kita klik submit ini ya. Misalkan saya buat di sini add example.test. Nah, langsung validasinya hilang gitu. Class is invalidnya hilang ya. Nah, di sini saya buat PAS. Nah, dia langsung error nih. Kenapa gitu? Karena karakternya harus 8 ya. Nah, di sini bisa kalian atur sesuka hati kalian untuk validasinya. Cuman untuk pembelajaran saya tambahkan aja lagi di sini biar kelihatan untuk name-nya ya. Oke, saya tambahkan di sini minimal harus 3 karakter. Nah, kita lihat lagi hasilnya. Kita refresh, kita buat sini FE atau DW gitu. Nah, dia namanya harus 3 karakter ya. Nah, di sini sekarang kita kekurangan kelas isValid-nya ya. Nah, sekarang kita buat aja di komponennya di register ini, register.php-nya. Kan ini sebenarnya if gitu ya. Ini error ini if sebenarnya. Nah, sekarang kita buat aja di sini else. Nah, jika bukan error, maka bukan di sini. Kita buat di sini else. Jika bukan error, maka tampilkan is validnya gitu. Sekarang kita lihat hasilnya, pasti langsung muncul is validnya. Kita refresh. Nah, langsung muncul ya. Padahal kita masih nol nih tulisannya, inputannya. Sekarang kita buat sini kondisi lagi. Buat aja di sini. Sebenarnya saya kurang suka cara pakai ini ya, karena cukup susah untuk dipakai gitu. Jadi sekarang kita hapus aja ini jadi. Oke, kita copy yang is invalid ini. Kita Ctrl D. Kita pergi ke sini, kita buat aja sini if. Di sini juga kita buat di sini and if. Nah, di dalam if ini kita buat aja variable error. Kita panggil jika ada error dari property name, maka panggil is invalid ini. Nah, sebenarnya sama aja hasilnya ya. Kita refresh. Ini bahkan error sih kayaknya. Nah, tetap bekerja ya. Sekarang kita ubah juga yang ini. Oke, kita Ctrl D. Nah, kita isikan ini email, ini password, dan yang ini password confirmation. Nah, kita coba lagi ke browser apakah ada error. Oke, masih yang sama ya. Sekarang kita buat di sini else lagi di dalam emailnya. Kita buat lagi di sini else. Kita panggil lagi di sini else. Nah, kita lihat hasilnya. Dia langsung is valid ya. Padahal ini masih kosong ya. Nah, sekarang kita tambahkan lagi kondisi baru. Jika kosong, kita panggil lagi sini. Oke, kita panggil lagi di sebelah kiri else-nya, yaitu bukan tapi lebih tepat else if. Nah, jika kosong, apa tuh propertinya? Kita buat aja ini, kita copy. Oke, kita copy yang ini,
terus kita Ctrl D yang ini. Buat kalian yang bingung cara pengodingan saya, sebenarnya saya cuma menekan Ctrl D aja di situ. Cari aja kata yang sama terus Ctrl D gitu ya. Nah, ini tulis saja seperti ini. Kita buat else if jika property name, email, password confirmation sama dengan null, ya kita buat aja kosong di sini. Nah, sekarang kita lihat hasilnya ke browser. Kita refresh. Nah, ada kelas is validnya nggak dipanggil lagi ya. Jadi sekarang kita buat di sini fe. Nah, 3 karakter ya dia harus 3 karakter ya. Sekarang kita buat r. Nah, dia langsung muncul ya is validnya. Saya buat lagi di sini user. Nah, emailnya tidak valid ya. Sekarang kita buat lagi add example.test. Nah, berhasil ya. Sekarang ini buat password. Nah, passwordnya tidak sama gitu. Kenapa begitu? Karena belum kita isi. Buat sini password. Nah, seperti itu ya. Ini saya sekarang di sini saya delete. Nah, kok masih is invalid ya? Nah, di sini dia errornya. Sebenarnya sebelumnya saya udah coba-coba cari cara untuk mengatasi error ini untuk password konfirmasi ini ya. Nah, ada cara untuk mengakali ini gitu. Kalian pergi ke text editor, kita ke register. Nah, sebenarnya dari validasi ini tuh dia udah paham gitu. Kenapa begitu? Karena di sini kan kita panggil error has password confirmation. Kita ketikkannya aja di sini, kita refresh, kita lihat hasilnya, kita refresh, kita buat password di sini. Nah, passwordnya sama ya. Tapi ini kenapa passwordnya tidak sama nih yang di atasnya? Padahal kita buat sini. Nah, ini udah benar ini untuk password confirmationnya. Tapi kenapa password yang di sininya? Oke, kita cek di sini, kita hapus di sini konfirmasinya. Ya kan, kita refresh, kita lihat hasilnya. Nah, kita buat sini password. Nah, bisa ya password. Kita baikkan sini. Nah, langsung berhasil ya. Misalkan kalian mau pakai form ini untuk register, ya tinggal kalian tambahkan aja di sini kan. Di komponen sini kita tambahkan form method apa tuh? Post. Terus setelah itu kita masukkan ke dalam sini. Untuk wire click ini tidak kita butuhkan karena kan kita pakai dari form action ini ya. Ini kita save, kita pergi ke register ini. Oke, sekarang ini kita hapus saja. Kita hapus juga yang ini udah dihapus ya. Sekarang kita pergi ke CSRF ini. Kita buat CSRF di sini. Setelah itu kita tulis saja di sini root, yaitu root register. Nah, sekarang kita coba form register kita. Kita buat di sini very, berhasil ya. Very at example.test. Kita buat sini password. Oke, berhasil. Sini password. Nah, berhasil lah, kita submit. Nah, sekarang kita sedang login ya. Setelah kita register, kita buat emailnya sama seperti yang tadi. Apakah berhasil juga? Dia mengecek di database-nya. Kita buat sini very at example.test. Nah, passwordnya sudah emailnya sudah buat sebelumnya. Kita buat di sini very juga bisa ya, karena kan kita nggak buat unik di sini. Kita buat very 2 aja deh. Juga di sini kita buat password, kita submit lagi. Oke, bisa ya. Itulah cara membuat real validation di Livewire. Sampai jumpa di kelas yang lain.